Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Haq dengan NIM 2101072077 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah perbankan, yaitu pengenalan kredit dan analisis. Dengan materinya, yaitu pertama itu pengertian kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, aspek-aspek penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet, penyelesaian kredit macet. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian kredit. Pengertian kredit sendiri yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Materi selanjutnya itu tujuan kredit. Tujuan dari kredit sendiri yaitu ada tiga, yaitu pertama itu kredit produktif, kredit konsumtif, kredit likuiditas. Kalau kredit produktif itu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk tujuan produktif seperti dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Kredit likuiditas. Kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi kredit. Fungsi dari kredit sendiri yaitu mempercepat kemampuan beli masyarakat, menjadi motivator dan pergerakan dinamis peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan produktivitas dana yang ada, meningkatkan daya guna atau utility barang, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan, meningkatkan income per kapita atau IPC masyarakat, mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Unsur-unsur dari kredit sendiri. Unsur-unsur dari kredit yaitu yang pertama itu terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit atau kreditor dan penerima kredit itu debitur. Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua itu unsur-unsur dari kredit itu adalah adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas peringkat kredit atau kredit rating penerima kredit tersebut. Yang ketiga, terdapat persetujuan, yaitu berupa kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan tertulis yaitu akad kredit, atau berupa instrumen yaitu kredit instrumen. Yang keempat, terdapat penyerahan barang, jasa atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. Terdapat unsur waktu atau yang menjadi unsur esensial dalam kredit. Suatu kredit ada karena unsur waktu yang dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya saja, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu terdapat unsur risiko baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit itu risiko gagal bayar. Kalau risiko di pihak debitur adanya kecurangan dari pihak kreditor. Yang ketujuh itu terdapat unsur bunga. Bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal, biaya umum, premi risiko, dan lain-lainnya. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu short term credit itu kredit jangka pendek, adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
Intermediasi term kredit, yaitu kredit jangka waktu menengah tersebut adalah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari 1 tahun hingga 3 tahun. Ya, jenis kredit lainnya itu jenis kredit yang dilihat dari lembaga yang menerima kredit. Kredit ini yaitu berupa badan usaha pemerintah atau daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Kredit untuk badan usaha atau swasta yaitu kredit diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta. Jenis kredit yang lain, kredit lainnya itu yang berdasarkan tujuan penggunaan. Kalau berdasarkan tujuan penggunaan, itu kredit modal kerja atau KMK adalah kredit yang dipergunakan untuk keperluan menambah modal kerja perusahaan seperti pembelian bahan baku biaya produksi, pemasaran, dan lain-lain. Sebagai contoh, KMK sendiri itu untuk pembiayaan presiden jangka waktu. Kredit ini paling lama itu 3 tahun. Selanjutnya itu kredit investasi. Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan atau kebutuhan lainnya terkait investasi. Materi selanjutnya itu prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit ada 5, itu karakter, kapasiti, kondisi, kolateral, dan kapital. Karakter sendiri itu tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat pribadinya, kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Kalau kapasiti yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman dan pengalaman tersebut dalam mengelola usaha tersebut, sejarah perusahaannya yang pernah dikelolanya. Selanjutnya itu kondisi. Kalau kondisi adalah pemberian kredit, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dari calon debitur tersebut yang akan diberi prospek usaha calon debitur tersebut. So, kalau kolateral itu mungkin apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya, jaminan itu dapat diperhitungkan paling akhir, artinya apabila masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Kalau kapital itu kondisi kekayaan dari perusahaan yang pengelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba ruginya, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan perusahaan yang tersebut. Materi selanjutnya itu aspek penilaian kredit. Yang pertama itu aspek hukum atau yuridis. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini kita diberi nilai besar dan kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Itu selanjutnya itu yang ketiga itu aspek keuangan. Aspek ini dinilai dari sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Aspek selanjutnya itu aspek keempat itu aspek teknis atau operasi. Aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout seperti kapasitas mesin yang digunakan. Selanjutnya yang kelima itu aspek manajemen. Aspek ini menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia tersebut. Yang keenam itu aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi ini adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum. Materi selanjutnya itu prosedur pemberian kredit. Yang pertama itu pengajuan permohonan atau aplikasi kredit. Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah mengajukan permohonan lewat aplikasi kredit pada bank yang bersangkutan. Yang kedua kita penelitian berkas kredit. Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang kita ajukan atau berkas kredit yang kita ajukan. Yang ketiga itu wawancara awal. Wawancara awal ini merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
Yang keempat itu on the spot. On the spot tersebut merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan yang telah diajukan oleh peminjam tersebut. Yang kelima itu wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan di lapangan. Yang keenam yaitu keputusan atas permohonan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka akan dipersiapkan administrasinya. Yang ketujuh, persetujuan permohonan kredit, yang mana adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabahnya. Yang kedelapan, realisasi kredit, yang mana akan diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang kesembilan itu penyaluran atau penarikan dana, yaitu pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dari ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Materi selanjutnya itu penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet ini ada dua faktor, itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu penyebab timbul kredit macet antara lain adalah prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kreditan, etikat kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Kalau faktor eksternalnya itu penyebab yaitu kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur tersebut, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Tingginya suku bunga kredit ini itu kenaikan suku bunga, kondisi ekonomi, melemahnya kurs dan indeks saham. Materi selanjutnya itu penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet itu yang pertama itu ada penjadwalan kembali atau rescheduling, adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyelesaian panjang tenor juga disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur tersebut. Semakin panjang tenor, harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua itu persyaratan kembali atau restructuring, adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kreditnya. Yang ketiga itu penataan kembali, yang mana dalam kondisi ini kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan dalam menyampaikan presentasi ini atau informasi yang kurang lengkap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan